Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita materi program linear part 5. Nah, di bagian kelima ini nanti merupakan bagian terakhir dari materi program linear. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama itu model matematika. Yang kedua yaitu mengenai penerapan program linear. Nah, langsung saja. Ini, oke. Selanjutnya adalah, nah ini ya sebelum kita masuk ke materi. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu apa sih manfaat dari program linear. Jadi pembelajaran kita sebelumnya itu adalah materi awalan atau prasyarat sebelum masuk dalam penerapan program linear. Nah, pada kesempatan hari ini itu kita akan belajar model matematika dan penerapannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya manfaat program linear itu apa sih. Jadi, manfaat program linear itu adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Nah, misalnya gini nih, kalian mau bisnis atau mau jualan, tapi kalian modalnya itu hanya terbatas, punyanya terbatas. Nah, nanti di sini kalian bisa menggunakan program linear agar dengan modal kalian yang terbatas itu nanti bisa dihasilkan keuntungan yang maksimum atau bisa memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini nanti penyelesaian masalah itu kan secara secara matematik. Nah, otomatis masalah yang ada di kehidupan nyata itu nanti yang akan kita selesaikan itu dengan program linear harus kita ubah dulu ke model matematika seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih model matematika itu? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Misalnya nih yang menggunakan persamaan, kalian dulu sudah belajar ya di kelas 10 atau mungkin di SMP. Misalnya adalah kalian membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen. Berarti nanti model matematikanya apa? Buku tulis kita misalkan X, pulpen kita misalkan Y. Jadi dia berarti 2 buku tulis, 2X. Kemudian pulpennya tadi berapa? 1 ya, berarti Y. Seperti itu. Jadi ini merupakan contoh model matematika yang persamaan yang sudah sebutkan tadi ya, sebelumnya itu tadi ya. Kemudian nanti bisa juga model matematika itu disajikan tidak hanya dengan menggunakan persamaan, tetapi menggunakan pertidaksamaan. Nah, berarti nanti kita menyajikannya dengan tanda kurang dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, selain persamaan, pertidaksamaan, nanti bisa juga model matematika itu diterjemahkan menggunakan fungsi seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen model matematika dalam program linear. Jadi komponen model matematika dalam program linear itu apa saja sih? Nah, ini yang pertama, syarat pertama ini komponennya itu harus memuat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini nanti biasanya berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua, komponennya itu adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Z sama dengan Fxy sama dengan Ax tambah By. Nah, fungsinya dari fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran ini adalah untuk menentukan nilai optimum, di mana menentukan nilai optimum itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear. Nah, ini yang pertama, pahami permasalahan dengan cermat. Jadi, masalahnya ini nanti
Biasanya berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami permasalahan dengan cermat, lalu buat pemisalan. Nah, kalian buat pemisalan mana yang kita misalkan X, kemudian mana yang kita misalkan Y. Yang kedua, susun ketidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Kemudian yang ketiga, susun fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi adalah digunakan atau fungsinya adalah untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum. Selanjutnya langsung ya kita masuk ke contoh soal yang model matematika. Contoh 1. Misalnya di sini ada contoh 1 yaitu sebuah pabrik tekstil amanah membuat 2 jenis pakaian syar'i. Pembuatan pakaian syar'i jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Dan pakaian syar'i jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kemudian, kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing, berarti baik mesin jahit maupun mesin bordir itu bekerja tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dibuat X buah pakaian syar'i A dan Y buah pakaian syar'i B, maka model matematika dari masalah tersebut adalah, nah di sini sudah dituliskan optionnya ada 5, A, B, C, D, E. Bagaimanakah caranya? Kita penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini kita lihat nih. Nah, kita lihat ya, di sini sudah diketahui. Kita sudah membaca masalah ini dengan cermat. Tadi apa? Lalu kita misalkan. Di soal ini sudah diberitahu X-nya itu siapa? X itu siapa? Pakaian syar'i A. Y-nya siapa? Pakaian syar'i B. Berarti nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Pakaian syar'i A kita misalkan X. Di sini ya, mengikuti yang di soal. Kemudian pakaian syar'i B dimisalkan siapa ini? Y. Paham? Nah, kemudian di situ tadi ada jenis mesin, ada 2 jenis mesin. Apa saja tadi? Mesin bordir dan mesin jahit. Berarti di sini mesin bordir, kemudian mesin jahit. Seperti itu ya. Kemudian nanti kita lihat. Jadi boleh sebenarnya kalau pakaian A ini kalian taruh di sini, kemudian pakaian B ditaruh di sini juga boleh. Atau nanti kalau mau mengikuti seperti ini juga boleh, terserah ya. Kalau ini X-nya itu di kolom pertama, Y-nya di kolom kedua. Kalau mesinnya ini di baris pertama, mesin bordir, mesin jahit di baris kedua, seperti itu. Nanti kalau berbeda juga boleh. Kemudian lanjut ya. Nah, kita cermati. Untuk pakaian syar'i jenis A memerlukan berapa jam untuk menggunakan mesin bordir? Ketika menggunakan mesin bordir selesainya berapa jam? 6. Jadi kita tulis di sini. Pakaian A menggunakan mesin bordir selesainya 6 jam. Paham? Kemudian pada mesin jahit berapa jam? 4. Pada pakaian syar'i jenis A mesin jahitnya 4. Paham ya? Nah, ini satuannya sudah sama, jam. Kalau nanti satuannya yang 1 jam, yang 1 menit, berarti nanti disamakan. Boleh mau jadi jam atau jadi menit. Jadi dilihat satuannya harus sama, jam. Ini juga jam, ini juga jam. Terus ini juga 18 jam. Selanjutnya untuk pakaian B kita lihat, dan pakaian syar'i jenis B ini ya, B memerlukan 2 jam pada mesin bordir. Oh, pada mesin bordir itu nanti selesainya 2 jam. Berarti kita tulis di sini. Pakaian syar'i jenis B menggunakan mesin bordir itu nanti selesainya 2 jam. Kemudian untuk mesin jahit berapa jam? 8. Jadi kita tulis di sini pakaian syar'i jenis B menggunakan mesin jahit selesai 8 jam. Nah, di sini ada kata-kata kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing, berarti baik mesin bordir maupun mesin jahit tidak lebih dari. Berarti tidak lebih dari itu artinya apa? Tidak lebih dari berarti kan nggak boleh melebihi 18. Berarti maksimum bekerjanya harus 8 jam. Lebih dari itu nggak boleh. Berarti nanti kita sebut di sini jumlah maksimum.
Nah, jumlah maksimum bekerjanya mesin bordir berapa di sini? Masing-masing tidak lebih dari 18, berarti 18, 18. Nah, kemudian kita tuliskan di sini model matematika. Yang pertama, berarti nanti X dan juga Y ya. Berarti nanti di sini karena tadi pakaian A-nya itu X, berarti 6 dikalikan X ditambah 2 dikalikan Y. Karena maksimum atau tidak lebih dari 18, kalau 18 boleh enggak? Boleh. Kemudian 17 boleh, 16 boleh, 19 tidak boleh karena tidak boleh melebihi 18. Berarti kita tulis di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 18. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 2. Berarti di sini 6x dibagi 2 3x, 2y dibagi 2y, 18 dibagi 2 9. Menjadi nanti ketidaksamaannya yang pertama 3x ditambah y kurang dari sama dengan 9. Kemudian selanjutnya untuk yang ketidaksamaan kedua berarti di sini sama ya, 4x ditambah 8y karena sama tidak lebih dari, berarti nanti tandanya juga kurang dari sama dengan 18. Untuk ketidaksamaan kedua ini kita sederhanakan dibagi 2 semua menjadi di sini 2x ditambah di sini 4y, kemudian 18 bagi 2 9 menjadi 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 9. Nah, apakah cukup dua pertidaksamaan ini? Jadi ini ada dua pertidaksamaan. Nah, kita lihat pakaian, karena yang dimisalkan X itu pakaian ya. Jadi yang dimisalkan itu bukan mesin bordir tetapi pakaian. Pakaian ini mungkin nggak negatif. Pernah nggak mendengar jumlah pakaian negatif? Nggak pernah kan? Nah, berarti pakaian ini kan X, pakaian A X, pakaian B Y. Berarti nanti ada syarat tambahan. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena pakaian itu tidak pernah bernilai negatif. Kalau pakaian sama dengan 0 boleh nggak? Boleh, nggak ada pakaian. Paham ya maksudnya ya? Jadi 3x ditambah Y kurang dari sama dengan 9, 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 9, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0, ini kita sebut dengan fungsi kendala. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Jadi nanti di sini jawabannya adalah yang E. Seperti ini. Semoga paham dengan contoh soal yang nomor 1. Selanjutnya masih tentang contoh soal model matematika. Contoh yang kedua di sini adalah ada soal sebuah lahan parkir mobil dan bus seluas 500 meter persegi mampu menampung paling banyak 120 kendaraan. Area parkir untuk mobil membutuhkan area seluas 5 meter persegi, sedangkan bus membutuhkan area seluas 20 meter persegi. Misalkan X adalah mobil yang diparkir dan Y adalah bus yang diparkir, model matematika yang sesuai adalah, nah berarti ini sama ya, sudah diberitahu di soal. X-nya itu siapa? Mobil. Y-nya itu siapa? Bis. Ini diasumsikan tidak ada bis dan mobil yang keluar ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti, nah di sini ada optionnya, ada 5 ya, A, B, C, D, E. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat sama, kita buat tabel. Nah, di sini karena dimisalkan mobil X, berarti di sini ini mobil X, kemudian bis itu Y. Paham ya? Nah, perhatikan lahan, berarti kan luas lahannya. Jadi nanti ada hubungannya luas lahan parkir mampu menampung paling banyak kendaraan, berarti banyak kendaraan yang bisa ditampung. Nah, kan kita misalkan tadi mobilnya itu X, bisnya itu Y. Bisa menampung paling banyak berapa kendaraan? 120 kendaraan. Kalau paling banyak, berarti kalau paling banyak 120, 121 boleh nggak? Nggak boleh. Karena paling banyak maksimal 120. 119 boleh nggak? Boleh. Paham ya? Jadi karena paling banyak berarti jumlah maksimum. Berapa yang ditampung? 120. Nah, mobilnya kita tulis X karena kita nggak tahu mobilnya berapa, bisnya kita tulis Y. Makanya model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Kenapa kurang dari sama dengan? Sekali lagi, karena menampung paling banyak, maksimum. Jadi maksimum itu berarti harus pol 120. Paham? Kalau kurang dari itu boleh, kalau lebih dari nggak boleh. Makanya kurang dari sama dengan.
Kemudian untuk luas lahan parkir. Luas lahan parkir untuk mobil tadi berapa? Mobil membutuhkan area 5 meter persegi. Berarti kita tulis di sini 5. Bus membutuhkan berapa areanya? 20 meter persegi. Berarti di sini 20. Kemudian jumlah maksimum lahan parkirnya ini berapa? Sebuah lahan parkir mobil dan bus seluas berapa? 500 meter persegi. 500. Perhatikan di sini. Satuannya sudah sama belum? Meter persegi, meter persegi, meter persegi. Sudah, berarti tidak perlu disamakan. Kalau belum nanti disamakan. Ya. Berarti model matematikanya siapa? Karena tadi mobilnya X berarti 5X, bisnya Y berarti ditambah 20Y. Karena maksimum hanya 500 lahannya, berarti 5X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 500. Nah, pertanyaannya sekarang, mobil tadi kan X, mungkin nggak mobil itu negatif? Nggak mungkin kan? Bis mungkin nggak negatif? Nggak mungkin, berarti ada syarat tambahan. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita lihat di option mana yang merupakan 4 ini, 4 pertidaksamaan ini. Sekali lagi ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 120, 5X tambah 20Y kurang dari sama dengan 500, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini kita sebut dengan fungsi kendala. Berarti yang mana di antara A, B, C, D, E? Ya benar yang A jawabannya. Paham ya? Semoga paham dua contoh soal mengenai model matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal penerapan program linier ya dalam menyelesaikan masalah. Misalnya nanti di sini contoh, Zahra diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari, anak tersebut ini Zahra ya, dalam sehari Zahra memerlukan paling sedikit 20 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B. Harga tablet jenis 1 Rp800 dan tablet jenis 2 Rp500. Nah, berapa biaya minimum per hari yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi Zahra? Nah, di sini gimana kita cari yuk penyelesaiannya. Ya, jadi kalau penerapan program ini ya, kita menyelesaikan soal cerita, berarti langkah pertama kita harus apa? Yang pertama adalah membuat model matematika. Masalah ini ya, ini kan masalah soal cerita ini harus kita tuangkan ke dalam model matematika agar bisa diselesaikan secara matematik gitu ya. Perhatikan sekarang di soal ini diberitahu nggak X-nya siapa, Y-nya berapa? Nggak ada kan? Nah, kata kuncinya adalah langsung kalian lihat pertanyaannya, berapa biaya? Paham ya? Biaya. Nah, berarti kan hubungannya sama harga. Jadi harga tablet jenis 1 Rp800, harga tablet jenis 2 Rp500. Berarti biaya ini nanti itu sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Berarti yang kita misalkan X dan Y itu yang berhubungan dengan biaya. Berarti ini, berarti tablet jenis A, harga tablet jenis 1 ini kita misalkan X, kemudian tablet jenis 2 kita misalkan Y. Berarti nanti tabelnya seperti ini. Paham ya? Jadi kita tembak langsung, pertanyaannya kan biaya. Berarti nanti yang dimisalkan XY-nya itu mengenai biaya, berarti harga. Berarti tablet jenis 1 itu kita misalkan X, tablet jenis 2 kita misalkan Y. Paham? Kemudian ada apa lagi nih? Dalam tablet jenis 1 mengandung apa sih? Oh, mengandung vitamin A dan vitamin B. Berarti kita tulis di sini vitamin A, vitamin B. Yuk kita lihat lagi. Tablet jenis 1 mengandung berapa vitamin A? 5. Berarti kita tulis di sini 5. Tablet jenis 1 mengandung berapa vitamin B? 3. Di sini 3. Jangan salah loh ya, ini kan tablet jenis 1. Oh, 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Paham ya? Kemudian tablet jenis kedua mengandung berapa vitamin A? 5. Maksudnya vitamin ya, vitamin 5. Jadi kita tulis di sini 5. Dan berapa unit vitamin B? 1. Berarti kita tulis di sini. Paham? Jadi tablet jenis 2 ini mengandung berapa vitamin A? 5.
vitamin B-nya 1. Paham ya? Jangan terbalik nulisannya ya. Ini tablet jenis 1, vitamin A, vitamin B, tablet jenis 2, vitamin A, vitamin B. Paham? Nah, kemudian kita lihat nih, vitamin A sama vitamin B itu jumlahnya berapa sih? Kita lihat ya. Dalam sehari, Zahra atau anak tersebut kan tadi Zahra memerlukan paling sedikit. Berarti paling sedikit itu kalau bahasa Jawa sidik atau paling sedikit itu minimal, minimum, paling sedikit. Sedikit-dikitnya 20. Jadi kalau 21 boleh nggak? Boleh. 22 boleh. Kalau paling sedikit 20, 19 boleh nggak? Nggak boleh, karena kurang dari 20. Berarti kalau paling sedikit, karena minimal itu 20, berarti kalau 20 ke atas kan boleh. Berarti nanti kita tulis di sini jumlah minimum itu 20. Vitamin A nya berapa yang dibutuhkan? Jumlah minimumnya 20 vitamin A, jadi 20 vitamin A jumlahnya minimum 20. Vitamin B berapa? Jumlah minimum vitamin B 6. Paham? Berarti nanti model matematikanya adalah karena di sini tablet jenis 1X berarti 5X ditambah di sini 5Y. Nah, tandanya adalah karena tadi paling sedikit minimum, minimal 20. Jadi kalau 20 ke atas, 20 boleh nggak? Boleh. 20 ke atas tambah boleh. Berarti nanti kalau paling sedikit, berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan 20. Kalau lebih dari sama dengan 20 kan 20 boleh. Boleh kan? Lebih dari 20 boleh. Kalau kurang dari kan nggak boleh. Makanya tandanya lebih dari sama dengan 20. Kemudian di sini kita bagi dengan 5, berarti X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian ketidaksamaan yang kedua, 3, di sini kita baginya 1X, berarti 3X ditambah 1 kali Y berarti Y. Nah, sama, karena tadi ini kan paling sedikit kan, berarti lebih dari sama dengan 6. Nah, kemudian yang harga ini tadi ya, yang Ustazah bilang itu sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, berarti fungsi objektifnya siapa? Ini. Tablet jenis 1 itu kan X, berarti 800X. Ya, ini tablet jenis 2 berapa? 500. Berarti model matematikanya, maaf tadi 800 ya. Berarti model matematikanya adalah, kan nggak mungkin nih ada jumlahnya, karena fungsi objektif itu kan nanti yang kita masukkan titik-titik pojoknya, jadi nggak mungkin ada nih jumlahnya. Jadinya kita tulis model matematika fungsi objektif itu siapa? 800X ditambah 500Y. Jadi seperti ini. Paham? Kemudian ada syarat lagi. Nah, tadi kan X-nya itu tablet jenis 1, Y-nya tablet jenis 2. Mungkin nggak tablet itu negatif? Kan nggak mungkin. Berarti syaratnya yang syarat tambahannya X lebih dari sama dengan 0. Jadi tablet jenis 1 itu lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0, berarti tablet jenis 2 itu lebih dari sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 boleh nggak? Boleh, kan nggak ada tabletnya. Paham ya? Kalau negatif kan nggak boleh, makanya tandanya lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, nah dari sini kita akan memperoleh fungsi kendala dan fungsi objektif. Bisa kita tulis fungsi kendalanya ada berapa? Ini ya, fungsi kendalanya dalam bentuk pertidaksamaan ya, sistem pertidaksamaan linear. Berarti ada 4 ya, X tambah Y lebih dari sama dengan 4, 800X tambah 500Y, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, sudah ulangi, jadi ada 4, X tambah Y lebih dari sama dengan 4, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya siapa? Ini, 800X ditambah 500Y. Nah, di sini sudah tuliskan kembali fungsi kendalanya ada 4. Yang pertama X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya fungsi objektifnya berarti F X Y itu sama dengan 800X ditambah 500Y. Nah, fungsi objektif ini nanti merupakan fungsinya itu akan kita cari biaya minimum yang dibutuhkan Zahra dalam sehari. Seperti itu ya. Atau fungsi objektif ini fungsinya untuk mencari nilai optimum, dalam hal ini yang tanyakan biaya minimum. Kemudian ketika model matematika sudah ketemu, kan ini model matematikanya, langkah kedua adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, ini langkahnya ini sama, menentukan optimum seperti pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin ini kan sudah dibahas menentukan DHP. Nah, berarti
yang kita cari pertidaksamaannya yang dua ini ya, nomor 1 sama 2, karena nomor 3, 4 langsung bisa digambar. Kemudian berarti titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti tandanya kita jadikan sama dengan ya, masih ingat ya, berarti jadinya X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel, kalau X-nya 0, jadi ini X-nya 0, Y-nya berapa? Betul, Y-nya 4. Kemudian kalau nanti di sini Y-nya 0, kita tutup, X-nya berapa? Di sini 4, betul. Berarti nanti di sini kita punya titik koordinatnya berapa? 0, 4 dan berapa? 4, 0. Paham ya? Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang kedua, ini kita ubah tandanya ya, pertidaksamaannya menjadi sama dengan, berarti 3x ditambah y sama dengan 6. Sama kita buat tabel, kalau x-nya 0, di sini x-nya kita tutup, ini bernilai 0, y-nya berapa? 6, betul. Y-nya 6. Kita tulis 6. Kalau di sini y-nya 0, y-nya 0 kita tutup, berarti kan jadinya 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 berapa? 2, betul. X-nya 2, kita tulis di sini 2. Oke, berarti nanti jadinya adalah titik koordinatnya 0,6 dan 2,0. Paham ya? Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gambar ya. Nah, di sini sudah ada bidang koordinatnya. Jadi kita hubungkan ya, tadi kan titiknya 0,4 dan 4,0. 0,4 di sini, 4,0 di sini, kita hubungkan menjadi garis. Namanya garis apa? Jangan lupa kita namai siapa? X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian titik selanjutnya adalah 0,6 di sini, 2,0 di sini, kita hubungkan. Kalau tadi garisnya warna hitam, ini garisnya warna biru. Jangan lupa kita beri nama garis siapa? 3x ditambah y sama dengan 6. Paham ya? Nah, untuk menentukan DHP kita ingat. Nah, ingat yang ini ya. Ini sudah berulang kali dijelaskan. Ingat, kalau bentuknya di kuadran 1 seperti ini, garisnya AX tambah BY sama dengan AB. Kalau lebih dari sama dengan, berarti DHP-nya yang atas yang warna orange. Kalau kurang dari sama dengan, DHP-nya warna hijau yang bawah garis. Paham? Nah, tadi untuk garis yang hitam, perhatikan garis yang hitam. Tadi kan pertidaksamaannya X tambah Y lebih dari sama dengan. Ini tandanya lebih dari sama dengan. Berarti nanti DHP-nya yang mana? Di atas garis. Betul, yang warna orange. Paham ya? Kemudian untuk garis yang warna biru ini, perhatikan garis warna biru. Tandanya pertidaksamaan apa? Sama ya, lebih dari sama dengan. Berarti kalau lebih dari sama dengan yang atas. Atasnya garis biru. Berarti yang ini yang warna hijau. Paham? Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya yang kanan, ya, jadi yang warna ungu. Y lebih dari sama dengan 0, yang atas, yang warna biru. Nah, sekarang mana sih DHP-nya yang memuat memuat arsiran keempat pertidaksamaan ini? Atau cara gampangnya yang memuat keempat warna ini, yang mempunyai warna empatnya, ya, yang diwarnai 4 warna ini. Siapakah? Nah, betul yang sini. Nah, ini merupakan DHP. Jadi DHP-nya di sini. Ya, DHP-nya di sini. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini menentukan koordinat titik pojok. Ini pertemuan kemarin juga sudah. Nah, di sini gambarnya sudah dituliskan kembali biar lebih jelas seperti ini. Jadi kan DHP-nya yang sini ya. Paham ya, DHP-nya jadi ke atas sama terus ini, nah, tanpa hingga. Ini hanya mempermudah aja bentuknya seperti ini. Jadi ini sampai di sana DHP-nya. Itu ya, DHP-nya ini sampai ke sana, Nah, kemudian di sini nanti kan koordinat, menentukan koordinat titik pojok. Berarti ada berapa titik pojok? Ini yang pertama. Ini siapa? Ini kan DHP-nya ini nih. Nah, titik pojoknya ada berapa? Ini kan sebenarnya sampai ke sana. Jadi ini tak terhingga, ini juga tak terhingga. Berarti titik pojoknya ada berapa? 3, betul. Yang di sini titik A, kemudian yang di sini titik B, kemudian yang di sini titik C. Nah, titik A sudah tahu belum? Sudah, 0,6. Titik C sudah tahu belum? Sudah, 4,0. Titik B belum. Berarti sama ya seperti pertemuan kemarin, mencari titik B.
Titik B ini merupakan perpotongan garis biru, yaitu 3x tambah y sama dengan 6, dan garis hitam x tambah y sama dengan 6. Berarti caranya adalah kita eliminasi. 3x tambah y sama dengan 6, terus kemudian x tambah y sama dengan 4. Nah, kita eliminasi. Karena y-nya sudah sama, berarti nanti biar y-nya hilang kita kurangi. Berarti 3x dikurangi x, 2x ditambah y dikurangi y ini berapa? 0. Jadi nggak usah kita tulis. 6 dikurangi 4, 2. Berarti x sama dengan 2 dibagi 2, x-nya 1. Paham ya? Langkah selanjutnya kita memasukkan ini, substitusi x sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Nah, saya milihnya yang gampang, yang ini, yang x tambah y sama dengan 4. Kalau dimasukkan ke 3x tambah y sama dengan 6 boleh nggak? Boleh, tetapi kan lebih gampang yang x tambah y sama dengan 4. Berarti kita masukkan ke x tambah y sama dengan 4. Berarti nanti di sini x-nya kita ganti 1. Nah, x tambah y sama dengan 4, x-nya kita ganti 1. Berarti 1 ditambah y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 4 dikurangi 1. Berapa y-nya? 3. Nah, jadi titik B itu x-nya tadi berapa? 1, y-nya 3. Jadi titik B 1,3. Paham ya? Selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Berarti titik pojoknya tadi ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita masukkan ke fungsi objektif. Nah, dibuat tabel seperti ini. Ini juga sudah pertemuan kemarin ya. Di titik pojoknya ada 3. A berapa ini? 0,6. B berapa? 1,3. C berapa? 4,0. Nah, fungsi objektifnya tadi kan fxy itu sama dengan 800x ditambah 500y. Berarti nanti kita masukkan 800 kali x. X-nya berarti kita ganti 0 ditambah 500y. 500 kali y-nya 6. Berarti 800 kali 0, 0. 500 kali 6, 3000. Berarti 0 tambah 3000, 3000. Selanjutnya untuk B 1,3, berarti X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 3. Jadi 800 kali X kali 1 ditambah 500 kali Y, Y-nya 3. Itu sama dengan 800 kali 1, 800. 500 kali 3, 1500. 800 tambah 1500, 2300. Yang terakhir, untuk C itu 4,0. Berarti 800 kali X, 800 kali 4. Ini kan X-nya kita ganti 4, Y-nya 0. Jadi 800 kali 4 ditambah 500 kali Y, Y-nya kan 0. Berarti 800 kali 4, 3200 ditambah 500 kali 0, 0. Berarti 3200 tambah 0, 3200. Nah, di sini karena yang ditanyakan biaya minimum, kita pilih yang paling kecil. Di antara 3000, 2300, dan 3200, mana yang paling kecil? Ya benar, yang 2300 ini merupakan nilai minimum. Jadinya bisa kita simpulkan atau kita ketemu jawabannya. Jadi biaya minimum per hari yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi Zahra adalah Rp2.300. Nah, semoga contoh penerapan program linear ini bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, itu tadi yang merupakan materi terakhir dari program linear, yaitu mengenai modul matematika dan penerapan program linear. Semoga mudah dipahami dan kalian mengerti. Nah, jangan lupa semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tahan dengan letihnya belajar, kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Itu tadi ya materi terakhir dari program linear. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu tadi video pembelajaran dari Ustadzah terkait materi terakhir dari program linear. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Insya Allah ya, bertemu lagi dengan video pembelajaran Ustadzah berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.